Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela, menyorot tumpukan majalah mode yang terserak di atas karpet bludru. Ruangan megah itu adalah kamar tidur utama di sebuah rumah mewah yang dikelilingi taman terawat, sebuah istana modern yang menjadi saksi bisu kebahagiaan, atau setidaknya, apa yang tampak seperti kebahagiaan. Di tengah ranjang king size, Rina membuka mata, wajahnya yang cantik dan lembut berhias senyum. Di sisinya, suaminya, Andi, masih terlelap pulas. Rina memandangi wajah damai suaminya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Rina, seorang wanita muda yang penuh pesona dan keanggunan, merasa seperti berada di puncak dunia. Pernikahannya dengan Andi, putra tunggal dari keluarga Wijaya yang sangat kaya dan terpandang, adalah impian banyak wanita. Mereka berdua adalah pasangan sempurna di mata semua orang. Andi, dengan paras tampan dan karisma alaminya, adalah CEO muda yang sukses, mewarisi sebagian besar perusahaan keluarga. Sementara Rina, lulusan cum laude dari universitas terkemuka, memilih untuk mengurus rumah tangga dan sesekali terlibat dalam kegiatan sosial. Hidup mereka bergelimang kemewahan. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, liburan ke luar negeri setiap musim, dan menginap di hotel-hotel bintang 5 menjadi rutinitas. Salah satu tempat favorit mereka, yang juga menjadi langganan keluarga Wijaya, adalah sebuah hotel ikonik di pusat kota dengan pemandangan kota yang memukau. Di sanalah, banyak kenangan indah mereka tercipta, dari perayaan ulang tahun pernikahan hingga sekadar kencan romantis di akhir pekan. Hubungan Rina dengan mertuanya, bapak dan ibu Wijaya, juga sangat harmonis. Sejak awal, Rina diterima dengan tangan terbuka. Bapak Wijaya, seorang pengusaha senior yang bijaksana, selalu menganggap Rina seperti putri kandungnya sendiri, memuji kecerdasan dan keanggunannya. Ibu Wijaya, wanita elegan yang hangat, sering menghabiskan waktu bersama Rina, membawanya belanja atau sekadar minum teh sore sambil berbagi cerita. Rina adalah anugerah terbesar bagi keluarga kami, seringkali Ibu Wijaya berkata, yang membuat Rina merasa semakin dicintai dan dihargai. Kehadiran mereka seakan mengokohkan fondasi pernikahan Rina dan Andi, menjadikannya tampak tak tergoyahkan. Namun, di balik lapisan-lapisan kemewahan dan keharmonisan yang memesona, Rina mulai merasakan getaran halus yang mengganggu. Layaknya retakan tak terlihat pada kaca kristal yang indah, ada sesuatu yang mulai berubah pada diri Andi. Awalnya, itu hanya bisikan kecil di benaknya, yang dengan cepat ia tepis sebagai kekhawatiran yang tidak berdasar. Mungkin aku hanya terlalu lelah, pikirnya, atau Andi pasti sibuk sekali di kantor. Rina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa pernikahan mereka sempurna, dan apapun yang ia rasakan hanyalah ilusi. Perubahan itu dimulai perlahan, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu. Andi yang dulunya selalu pulang tepat waktu untuk makan malam, kini sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak atau urusan bisnis di luar kota. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini selalu terkunci dengan kode sandi baru dan tidak pernah jauh dari jangkauannya, bahkan saat ia tidur. Ketika Rina bertanya tentang pekerjaannya, Andi akan menjawabnya dengan nada terburu-buru, terkadang dengan detail yang tidak konsisten. Pernah suatu malam, ia kembali dengan aroma parfum asing yang samar-samar, bukan wangi parfum mahal yang biasa ia kenakan. Saat Rina bertanya, Andi dengan cepat menjawab bahwa itu adalah parfum dari rekan kerjanya yang duduk di sebelahnya. Rina mengangguk, mencoba percaya, namun bisikan keraguan itu semakin nyaring. Rina mencoba berbicara dengan Andi, tapi setiap kali ia memulai percakapan serius, Andi akan menghindar. "Kamu terlalu banyak berpikir, sayang," katanya, sambil memeluk Rina dengan canggung. "Pekerjaanku memang sedang banyak, itu saja." Atau, yang lebih sering, Andi akan membalikan keadaan, membuat Rina merasa bersalah karena terlalu curiga. "Kamu tidak percaya padaku? Aku bekerja keras untuk kita, Rina, dan ini balasanmu." Pertanyaan itu selalu membungkam Rina. Ia merasa hatinya teriris, bukan karena marah, melainkan karena kebingungan. Kebingungan Rina semakin diperparah oleh sikap mertuanya. Ketika Rina mencoba berbagi kegelisahannya, bapak dan ibu Wijaya selalu membela putra mereka. "Rina, Andi adalah anak yang baik," kata Bapak Wijaya dengan lembut, tangannya menepuk bahu Rina. "Dia pewaris perusahaan besar, tentu saja bebannya berat. Jangan terlalu memikirkannya." Ibu Wijaya menambahkan, "Kamu hanya terlalu banyak waktu luang, sayang. Cobalah cari kesibukan, mungkin bergabung dengan klub golf atau semacamnya, biar tidak terlalu cemburu."
Kata-kata mereka, yang seharusnya menenangkan, justru membuat Rina merasa semakin sendirian. Mereka adalah orang-orang yang paling Rina percaya, namun mereka menolak untuk melihat apa yang ia lihat. Dalam kesendiriannya, Rina kembali merenung. Apakah ia yang terlalu berlebihan? Apakah ia sedang mengada-ada? Ia kembali melihat-lihat foto-foto lama mereka, saat mereka masih begitu bahagia, saat tawa mereka terasa begitu tulus. Ia melihat foto-foto saat mereka berlibur di hotel langganan keluarga Wijaya, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan manis. Sebuah senyum pilu terukir di bibirnya. Ia berusaha mati-matian untuk mempertahankan citra pernikahan sempurna ini, tapi bisikan keraguan itu kini berubah menjadi suara gemuruh yang sulit untuk diabaikan. Rina tidak tahu bahwa keraguan kecil yang selama ini ia tepis adalah awal dari sebuah kebenusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak sadar bahwa fondasi kebahagiaan yang ia bangun di atas pasir telah rapuh. Di suatu tempat di luar sana, di antara hiruk-pikuk kota yang sibuk, suaminya sedang membangun kehidupan lain, kehidupan yang sama sekali tidak Rina ketahui, dan rahasia itu perlahan tapi pasti akan meledak, menghancurkan segalanya. Babak pertama dari kisah ini, yang dipenuhi dengan ilusi dan kebohongan, sebentar lagi akan berakhir, membuka jalan bagi sebuah kenyataan pahit yang tak pernah Rina bayangkan. Kegelisahan yang tadinya hanya bagai riak kecil di permukaan kini, telah berubah menjadi gelombang yang mengaduk-aduk hati Rina. Kehidupan yang tampak sempurna mulai kehilangan kilau emasnya, digantikan oleh bayangan-bayangan gelap yang menari-nari di setiap sudut rumah. Senyum Rina semakin sering terasa hampa, dipaksa keluar hanya untuk menutupi kekosongan dan kekhawatiran yang menggerogoti jiwanya. Ia masih mencintai Andi, suaminya, pria yang ia kenal sebagai sosok yang hangat dan setia. Namun, sosok yang kini ada di depannya terasa seperti orang asing yang mengenakan topeng. Perubahan perilaku Andi semakin kentara, tak lagi bisa diabaikan. Jika dulu Andi adalah sosok yang sangat terbuka, kini ia seolah membangun dinding tak terlihat di sekelilingnya. Ponselnya adalah benteng terkuat. Rina ingat betul, dulu ia bebas memeriksa ponsel Andi, seringkali menemukan pesan-pesan lucu dari teman-temannya atau foto-foto konyol mereka berdua. Kini, ponsel itu selalu terkunci, dan Andi tak pernah membiarkannya jauh dari genggamannya. Di meja makan, saat menonton televisi, bahkan di kamar mandi, ponsel itu selalu ada. Suatu sore, Rina masuk ke kamar dan melihat Andi terbaring di ranjang, asyik dengan ponselnya. Bibirnya melengkung dalam senyum misterius. Rina mencoba mendekat. "Apa yang lucu, Mas?" tanyanya lembut. Sontak, Andi tersentak, raut wajahnya berubah panik. Ia segera mengunci layar dan menyembunyikan ponselnya di bawah bantal. Gerakan spontan yang penuh ketakutan itu menusuk hati Rina lebih dalam dari 1000 pedang. "Bukan apa-apa," jawab Andi gugup. "Hanya grup chat kantor yang heboh. Kamu mau makan? Aku lapar." Andi berusaha mengalihkan pembicaraan, namun Rina tidak bodoh. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Perubahan lainnya semakin memperkuat kecurigaan Rina. Aroma parfum asing yang pernah ia cium kini bukan lagi hanya samar-samar. Beberapa kali, saat Andi pulang larut malam, Rina mencium aroma parfum wanita yang manis dan menyengat. Bukan wangi parfum wanita dari teman atau klien kantor. Parfum itu sangat spesifik, seolah-olah wanita yang memakainya sengaja ingin meninggalkan jejak. Pernah suatu malam, saat Rina membantu Andi membuka jasnya, ia mencium aroma itu begitu pekat di kerah kemeja suaminya. Tangannya gemetar. Ia menahan diri untuk tidak menangis, menelan semua pertanyaan yang mendesak untuk keluar dari tenggorokannya. Ia hanya mengantung jas itu kembali dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, membiarkan kemarahan dan sakit hati itu mengendap, menunggu waktu untuk meledak. Rina juga mulai menyadari inkonsistensi dalam cerita Andi. Suatu kali, Andi bercerita bahwa ia makan malam dengan seorang klien di sebuah restoran Italia yang baru buka. Rina, yang kebetulan mengenal pemilik restoran itu, esok harinya bertanya tentang makan malam Andi. Pemilik restoran itu dengan sopan mengatakan bahwa ia tidak melihat Andi datang, dan bahkan restoran itu tutup lebih awal malam itu karena perbaikan pipa. Rina merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Andi tidak hanya berbohong tentang keberadaannya, ia juga berbohong tentang detail terkecil dalam hidupnya. Setiap kebohongan adalah lubang yang semakin dalam, dan Rina merasa ia perlahan-lahan jatuh ke dalamnya. Merasakan dirinya semakin terperosok dalam jurang ketidakpastian, Rina mencoba lagi untuk berbicara dengan Andi, kali ini lebih tegas. "Mas, aku merasa ada yang berubah," katanya saat mereka duduk di ruang keluarga. "Kamu sering pulang larut, ponselmu selalu terkunci. Ada apa sebenarnya?" Andi menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. "Apalagi ini, Rina? Kamu mulai lagi,
tanyanya, suaranya dipenuhi kejengkelan. Sudah kubilang, aku sibuk dengan pekerjaan. Apakah kamu tidak bisa percaya sedikit saja padaku? Aku bekerja keras untuk masa depan kita, untuk semua kemewahan yang kamu nikmati ini. Kata-kata Andi bagai pisau yang berputar di dalam luka. Rina tidak peduli dengan kemewahan, ia hanya menginginkan suaminya kembali. Aku hanya ingin tahu, Mas, aku istrimu. Andi tertawa sinis, istri macam apa yang tidak bisa percaya pada suaminya sendiri? Kamu ini terlalu posesif, Rina. Atau jangan-jangan kamu yang punya rahasia sehingga kamu berpikir semua orang juga sama. Ucapan Andi terasa seperti tamparan keras. Rina, yang tadinya mencoba mencari jawaban, kini justru disudutkan dan disalahkan. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan seolah-olah ia adalah sumber masalahnya. Ia menelan air matanya, menatap wajah Andi yang kini penuh amarah dan tuduhan. Pria yang dulu ia cintai kini tidak lebih dari seorang manipulator ulung. Dalam keputusasaan, Rina mencoba mencari dukungan dari satu-satunya orang yang ia pikir bisa dipercaya, mertuanya. Rina datang ke rumah mereka, menceritakan semua kegelisahan dan kecurigaannya dengan hati-hati. Ia berharap mereka akan mendengarkan, bahwa mereka akan menjadi penengah yang adil. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Bapak dan Ibu Wijaya, seperti biasa, membela putra kesayangan mereka mati-matian. Rina, kata Bapak Wijaya, suaranya terdengar jengkel. Andi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kami membesarkannya dengan nilai-nilai yang kuat. Dia adalah pria terhormat. Ibu Wijaya menambahkan, suaranya terdengar lebih menuduh. Mungkin kamu terlalu lelah, sayang. Sejak menikah, kamu hanya mengurus rumah tangga. Otakmu jadi terlalu banyak berpikir. Kami percaya pada anak kami. Kamu seharusnya juga begitu. Kata-kata mereka menancap dalam-dalam di hati Rina. Ia tidak hanya merasa tidak didukung, ia juga merasa diremehkan dan disalahkan. Mereka berdua, yang selama ini ia anggap sebagai orang tua kandungnya, kini tampak buta oleh cinta mereka pada putra mereka. Mereka tidak melihat kesedihan di mata Rina. Mereka hanya melihat kecemburuan dan ketidakdewasaan yang mereka anggap tidak pantas bagi menantu mereka. Rina pulang malam itu dengan hati yang hancur. Bisikan keraguan di benaknya kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang tak bisa dibungkam. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, ia sendirian. Dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempat ramahnya, ia justru merasa sangat terisolasi. Orang-orang yang seharusnya menjadi pilar kekuatannya justru menjadi tembok yang menghalanginya. Rina tidak punya siapa-siapa. Kesendirian itu membakar, menciptakan api kemarahan yang perlahan-lahan menyala di dalam dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan lagi menelan air mata dalam diam. Penderitaannya harus menemukan jalannya keluar, dan kebenaran yang selama ini ditutupi oleh kebohongan harus terungkap, bagaimanapun caranya. Setelah malam konfrontasi yang menyakitkan, Rina terperosok dalam kekosongan yang tak terhingga. Hatinya terasa remuk redam, diisi oleh campuran antara kekecewaan, rasa sakit, dan kemarahan yang membara. Kata-kata Andi dan mertuanya terus terngiang di telinganya, menyalahkan dan meremehkan perasaannya. Mereka telah membuat Rina merasa seperti orang bodoh, seorang istri yang terlalu posesif, pencemburu, dan buta oleh imajinasi liar. Namun, Rina tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa ia tidak gila. Bisikan keraguan itu bukan sekadar ilusi, itu adalah peringatan yang nyata. Malam itu, dalam kesunyian kamar yang terasa begitu dingin, Rina membuat sebuah keputusan bulat. Ia tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Ia harus mencari kebenaran, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan kepada mereka semua bahwa perasaannya valid, bahwa ia benar. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Andi pulang larut malam, tampak sangat lelah. Setelah mandi, ia langsung terlelap pulas. Napasnya terdengar berat. Ponselnya, yang selalu ia pegang erat, tergeletak di meja samping ranjang. Layarnya menyala sebentar-sebentar menampilkan notifikasi yang datang. Jantung Rina berdebar kencang. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya. Dengan tangan gemetar, ia perlahan-lahan meraih ponsel Andi. Rasa bersalah mencoba membujuknya, mengatakan bahwa mengintip privasi suaminya adalah perbuatan tercela. Namun, suara hati Rina yang terluka berteriak lebih kencang, ini bukan lagi soal privasi, ini soal kebenaran. Ini soal harga dirimu. Rina tahu, ia harus berhati-hati. Ia mencoba beberapa kombinasi kode sandi yang mungkin, dari tanggal ulang tahun pernikahan mereka hingga ulang tahun Andi sendiri. Semua gagal. Keputusasaan mulai merayap naik,
Tetapi kemudian ia teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu, ia pernah melihat Andi memasukkan kode sandi baru saat sedang menelepon. Gerakan jari-jari Andi begitu cepat, tetapi Rina sempat melihat sekilas polanya. Dengan napas tertahan, ia mencoba pola itu. Satu-satunya. Dan, klik ponsel itu terbuka. Layar utama menyambutnya, sebuah foto mesra mereka berdua di sebuah hotel mewah. Ironisnya, adalah hotel langganan keluarga Wijaya. Tangan Rina terasa lemas, namun ia harus melanjutkan. Ia membuka aplikasi pesan. Di sana, di antara obrolan-obrolan bisnis, ada satu nama yang terus muncul, Melati. Nama yang dulu pernah ia dengar dalam bisikan-bisikan keraguan. Rina mengklik obrolan itu, dan dunianya hancur berkeping-keping. Sayangku, semalam kamu luar biasa. Baca Rina, matanya terasa kabur oleh air mata. Aku tidak sabar untuk bertemu lagi. Balasan dari Andi, aku juga, Mel. Kamu membuatku gila. Sampai jumpa di tempat biasa. Air mata Rina mengalir deras, membasahi pipinya. Ia terus menggulirkan pesan-pesan itu, setiap kata adalah tusukan pisau yang menyakitkan. Ada janji-janji manis, kata-kata cinta, dan rencana-rencana masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Pesan-pesan itu membuktikan bahwa perselingkuhan ini bukan sekadar kesalahan satu malam, melainkan hubungan terlarang yang sudah berjalan lama dan penuh dengan kebohongan. Rina beralih ke galeri foto. Di sana, bukti yang lebih mengerikan menunggunya. Puluhan foto mesra Andi dan seorang wanita muda yang cantik namun tampak licik, terukir dalam pose-pose intim yang membuat Rina mual. Ada foto mereka berciuman di sebuah restoran mahal, foto selfie di dalam mobil, dan yang paling menghancurkan, foto mereka berdua di kamar sebuah hotel. Rina mengenali kamar itu. Karpet bermotif khas, lukisan abstrak di dinding, dan pemandangan kota yang sama persis. Itu adalah kamar yang sama yang sering ia tempati bersama Andi saat mereka berlibur, di hotel langganan keluarga Wijaya. Pukulan telak itu terasa begitu nyata, begitu menusuk. Andi tidak hanya mengkhianatinya, ia juga menodai tempat-tempat yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta mereka. Hati Rina hancur, tidak hanya karena perselingkuhan itu, tetapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Bisikan keraguan itu benar, aroma parfum itu nyata, dan kebohongan-kebohongan Andi adalah tipu muslihat yang ia ciptakan dengan sempurna. Ia merasa malu, marah, dan sangat terluka. Air matanya kini bercampur dengan air mata amarah. Kemarahan pada Andi yang telah mengkhianatinya dengan begitu keji. Kemarahan pada mertuanya yang menolak untuk mempercayainya. Kemarahan pada dirinya sendiri karena buta dan naif. Rina tidak bisa lagi menahan isak tangisnya. Ia menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya di bantal agar Andi tidak terbangun. Saat itulah, sebuah ide gila namun brilian muncul di benaknya. Ia tidak akan mengkonfrontasi Andi sendirian. Ia tidak akan hanya sekadar meminta penjelasan, karena ia tahu, Andi akan mengarang kebohongan lain. Rina ingin kebenaran ini terungkap secara spektakuler, di hadapan semua orang yang telah menolaknya. Terutama di depan Bapak dan Ibu Wijaya. Mereka yang begitu memuja putra mereka, yang menganggap Andi sebagai malaikat, harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa malaikat mereka adalah iblis bertopeng. Tangan Rina yang tadinya gemetar karena rasa sakit kini mengepal erat. Mata Rina, yang tadinya dipenuhi air mata kepedihan, kini bersinar dengan api dendam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang lemah. Ia melihat dirinya sebagai seorang pejuang yang telah mendapatkan senjata pamungkasnya, kebenaran. Ia akan memastikan bahwa kebenaran ini tidak hanya akan menghancurkan Andi, tetapi juga akan membuka mata semua orang yang selama ini telah membutakan diri mereka sendiri. Rencana balas dendam itu mulai terbentuk di benaknya, rumit, kejam, dan sangat memuaskan. Rina akan membawa mertuanya langsung ke tempat kejadian, memaksa mereka menyaksikan kehancuran idola mereka, menghancurkan kebohongan yang telah mereka bangun, dan mengembalikan harga dirinya. Ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan, ini adalah tentang keadilan yang harus ditegakkan. Tangisan Rina telah surut, menyisakan kekosongan yang dingin di dalam dadanya. Mata yang tadinya sembab kini tampak kosong, namun di dalamnya berkobar api amarah yang tak terkendali. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang tak berdaya. Malam itu, sambil memandangi wajah damai Andi yang masih terlelap, ia merasakan sebuah transformasi. Rina yang dulu penuh cinta, naif, dan terlalu percaya pada suaminya, kini telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita yang terluka parah, dipenuhi keinginan untuk membalas dendam. Ia menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan, duduk di sofa ruang kerja Andi, menatap kegelapan di luar jendela. Pikirannya bekerja cepat, menyusun skenario,
memutar kembali semua kebohongan dan penghinaan yang ia terima. Mengkonfrontasi Andi secara langsung terasa sia-sia. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Andi akan kembali mengarang cerita, menuduhnya cemburu, dan membalikkan keadaan. Permintaan maafnya, jika ada, tidak akan tulus. Itu hanya akan menjadi taktik untuk membungkam Rina dan melanjutkan hidup ganda yang ia jalani. Rina tidak menginginkan itu. Ia tidak ingin lagi menjadi satu-satunya yang menanggung beban kebohongan ini. Target Rina bukan hanya Andi. Kemarahan terbesar Rina juga tertuju pada mertuanya, Bapak dan Ibu Wijaya. Mereka, yang seharusnya menjadi pilar kekuatannya, justru memilih untuk menutupi kebobrokan putra kesayangan mereka. Mereka meremehkan perasaannya, meragukan kewarasannya, dan memaksanya untuk menelan pil pahit kebohongan sendirian. Dalam pikiran Rina, keadilan tidak akan terpenuhi sampai mereka melihat sendiri kebenaran yang selama ini mereka butakan. Mereka harus merasakan kehancuran yang sama, malu yang sama, dan penyesalan yang sama seperti yang Rina rasakan. Dan saat itulah, sebuah ide gila namun brilian muncul. Sebuah rencana yang sangat kejam, namun begitu memuaskan. Rina teringat akan sebuah percakapan beberapa hari lalu. Ibu Wijaya meneleponnya, menginformasikan bahwa seluruh keluarga besar Wijaya akan mengadakan acara makan malam di hotel langganan mereka untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Mereka telah memesan beberapa kamar untuk keluarga yang datang dari luar kota, dan Bapak dan Ibu Wijaya sendiri akan menginap di sana. Hotel itu, hotel yang sama tempat Andi dan wanita simpanannya, Melati, sering bertemu. Hotel yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Senyum sinis terukir di wajah Rina. Ini adalah kesempatan emas. Ia tidak akan membawa Andi ke hadapan mertuanya. Ia akan membawa mertuanya langsung ke hadapan Andi dan selingkuhannya. Sebuah gagasan yang begitu kejam, begitu sempurna. Mereka harus menjadi saksi mata atas kehancuran yang selama ini mereka sangkal. Rina akan menyingkap tirai sandiwara keluarga sempurna ini, dan membiarkan mereka semua melihat betapa busuknya kebenaran di baliknya. Rina mulai menyusun rencananya dengan sangat hati-hati. Langkah pertama adalah mencari tahu jadwal Andi. Rina tahu Andi akan melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Menggunakan aksesnya sebagai istri, ia diam-diam membuka email Andi di komputer kantor yang terkadang ia gunakan. Rina menemukan email konfirmasi pemesanan hotel untuk Andi dan Melati, 2 hari sebelum acara keluarga besar di hotel yang sama. Mereka akan berada di sana bersamaan dengan mertuanya. Nasib seakan-akan berpihak pada Rina. Langkah kedua, dan yang paling krusial, adalah menyusun alasan yang meyakinkan agar Bapak dan Ibu Wijaya mau ikut dengannya ke hotel. Rina tidak bisa hanya sekadar mengajak mereka. Ia harus menciptakan sebuah narasi yang tak terbantahkan. Ia memutuskan untuk menggunakan alasan yang paling efektif, cinta dan kepeduliannya pada Andi. Rina akan berpura-pura ingin memberikan kejutan romantis kepada Andi. Ia akan mengatakan bahwa ia telah memesan makan malam di salah satu restoran hotel, dan membutuhkan bantuan mertuanya untuk membuat kejutan itu lebih sempurna. Ibu, Rina akan memulai percakapannya dengan nada yang penuh semangat dan ceria. Aku punya ide. Aku ingin membuat kejutan untuk Andi di hotel langganan kita. Ibu dan Bapak mau membantuku, kan? Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi rasanya tidak akan lengkap tanpa kehadiran Ibu dan Bapak. Rina tahu, permintaan ini akan sulit ditolak oleh mertuanya. Mereka sangat mencintai Andi dan akan melakukan apa saja untuk melihat putra mereka bahagia. Ini adalah cara Rina memanipulasi kelemahan mereka, menggunakan cinta buta mereka terhadap Andi untuk menjerat mereka dalam perangkapnya. Mereka telah menggunakan cinta mereka untuk menutupi kebohongan Andi, dan sekarang, Rina akan menggunakan cinta itu untuk menyingkap kebohongan itu. Sepanjang malam, Rina terus merinci setiap detail. Ia akan membuat beberapa panggilan telepon palsu yang seolah-olah ia sedang berkoordinasi dengan pihak hotel, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia bahkan akan membeli beberapa barang yang bisa digunakan sebagai properti, seperti balon-balon dan kue ulang tahun palsu, untuk membuat ceritanya semakin meyakinkan. Setiap gerakan, setiap kata, harus sempurna. Rina tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Saat fajar mulai menyingsing, Rina bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Wanita yang ia lihat bukanlah wanita yang sama dengan yang menangis beberapa jam lalu. Matanya kini dipenuhi dengan tekad yang dingin. Kebahagiaannya telah dirampas, hatinya telah dirobek-robek, dan harga dirinya telah diinjak-injak. Sekarang, ia akan membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan, dengan cara yang paling pantas. Rina akan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pengkhianatan ini tidak akan pernah bisa melupakan hari di mana kebenaran terungkap. Rencana balas dendam ini bukan lagi sekadar pembalasan,
melainkan sebuah ritual untuk mengembalikan harga diri yang telah hilang. Dan Rina, dengan hati sedingin es, siap untuk memulainya. Rina tidak lagi tidur nyenyak. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan mata terbuka, menatap kegelapan, merancang setiap langkah dalam rencananya yang kejam. Otaknya, yang tadinya dipenuhi cinta buta, kini berfungsi layaknya sebuah mesin tempur yang canggih. Tidak ada ruang untuk keraguan atau rasa bersalah. Rina telah membuang jauh-jauh semua emosi itu, menyisakan hanya satu tekad membara. Keadilan harus ditegakkan, dan penghinaan yang ia rasakan harus dibayar lunas. Senyumnya, yang dulu hangat, kini menjadi topeng yang sempurna, menyembunyikan badai kemarahan yang bergejolak di dalam hatinya. Langkah pertamanya adalah menghubungi mertuanya. Dengan napas yang ia atur agar terdengar ceria, Rina menelepon Ibu Wijaya. "Halo, Ibu," sapanya dengan suara yang dibuat riang. "Aku punya ide bagus. Sebentar lagi kan ulang tahun perusahaan ayah dan bapak. Aku ingin memberi kejutan spesial untuk Andi di hotel langganan kita." Di seberang telepon, suara Ibu Wijaya terdengar hangat dan antusias. "Wah, ide yang bagus. Sayang, apa yang kamu rencanakan?" "Aku ingin membuat makan malam romantis di sana," jawab Rina. Setiap kata adalah kebohongan yang ia ucapkan dengan lancar. "Tapi aku ingin lebih spesial lagi. Aku butuh bantuan ibu dan bapak untuk membuat kejutan ini lebih sempurna. Aku sudah memesan semuanya, tapi aku butuh kalian untuk menjadi bagian dari kejutan ini. Bukankah lebih indah jika kejutan itu diberikan di depan orang-orang yang paling dicintai Andi?" Rina tahu persis tombol mana yang harus ia tekan. Permintaannya itu menyentuh hati Ibu Wijaya, yang langsung setuju tanpa ragu. "Tentu saja, sayang. Kami akan sangat senang membantumu. Andi pasti akan sangat terkejut dan bahagia. Ibu dan bapak akan selalu ada untuk anak-anak kami." Rina tersenyum sinis. "Terima kasih, Ibu," katanya, meskipun di dalam hati ia tahu bahwa ungkapan, "anak-anak kami," itu akan segera terasa hampa. "Kalau begitu, Ibu dan bapak sudah siap untuk besok sore ya? Aku akan menjemput kalian." Setelah memastikan mertuanya masuk dalam perangkapnya, Rina beralih ke langkah selanjutnya. Pengintaian. Ia harus memastikan waktu dan tempat yang tepat. Rina tahu bahwa Andi dan Melati sering menginap di hotel itu. Menggunakan koneksi dan pengetahuannya tentang kebiasaan Andi, ia mulai mencari informasi. Diam-diam, Rina membuka kembali email konfirmasi pemesanan yang ia temukan di komputer Andi. Informasi itu sangat rinci. Nama Andi, nama Melati, nomor kamar, dan tanggal check-in. Semuanya sempurna. Rina juga tahu bahwa bapak dan Ibu Wijaya akan check-in sore hari untuk acara makan malam keluarga. Waktu yang ia butuhkan untuk bertindak adalah di sela-sela waktu antara kedatangan mertuanya dan acara makan malam tersebut. Dengan informasi di tangan, Rina mulai menyusun strategi logistik. Ia harus tiba di hotel bersama mertuanya pada waktu yang pas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ia juga harus memiliki alasan yang masuk akal untuk menuju kamar tertentu. Untuk membuat ceritanya semakin meyakinkan, Rina keluar rumah untuk membeli properti yang ia perlukan. Ia pergi ke sebuah toko pernak-pernik dan membeli balon-balon berwarna-warni, lilin-lilin aromaterapi, dan sebuah kotak kado kosong yang ia bungkus dengan rapi. Ia bahkan membeli sebuah kue ulang tahun kecil dengan tulisan Happy Anniversary yang ia sembunyikan di dalam kotak kado. Setiap pembelian itu terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Ia sedang mempersiapkan sebuah perayaan palsu yang akan berakhir dengan kehancuran. Air mata Rina hampir tumpah saat ia melihat lilin-lilin yang ia beli. Dulu, ia sering membeli lilin yang sama untuk menghias kamar mereka di hotel itu. Sekarang, ia membelinya untuk sebuah tujuan yang sangat berbeda. Kembali ke rumah, Rina menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih. Ia berlatih tersenyum di depan cermin, memastikan senyumnya terlihat tulus dan antusias. Ia berlatih mengucapkan dialog-dialognya, memastikan tidak ada nada gugup atau marah yang keluar dari suaranya. Ia harus terlihat seperti seorang istri yang sedang merencanakan kejutan manis, bukan seperti seorang wanita yang sedang merencanakan balas dendam paling kejam. Rina bahkan membuat beberapa panggilan telepon ke hotel, menyamar sebagai asisten pribadi Andi, untuk mengonfirmasi detail pemesanan kamar Andi dan menanyakan apakah ada permintaan khusus. Ia menggunakan alasan untuk memastikan semua berjalan lancar, dan Andi tidak suka jika ada kesalahan. Staf hotel, yang sudah terbiasa dengan nama keluarga Wijaya, tidak menaruh curiga sama sekali dan dengan senang hati memberikan informasi yang dibutuhkan Rina. Semua potongan teka-teki itu kini berada di tempatnya. Rina merasa tegang, namun juga merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah langkah besar yang tidak bisa ditarik kembali.
Setelah hari itu, kehidupannya tidak akan pernah sama. Pernikahannya akan hancur. Namun ia akan mendapatkan kembali harga dirinya. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak bodoh, tidak gila, dan tidak layak diperlakukan seperti itu. Malam sebelum hari H, Rina duduk di sisi ranjang, memandangi kotak kado yang ia beli, yang kini terlihat seperti sebuah peti Pandora. Di dalamnya tersimpan kebenaran yang akan menghancurkan kebohongan, kehancuran, dan penyesalan. Rina, yang kini telah menguasai dirinya sepenuhnya, menutup matanya. Ia tidak lagi melihat bayangan cinta yang dulu ia miliki. Yang ia lihat hanyalah tujuan akhirnya, keadilan. Ia siap untuk membuka peti itu dan melepaskan semua isinya. Besok, permainan ini akan dimulai. Pagi itu, Rina mengenakan pakaian terbaiknya. Sebuah gaun berwarna krem yang sederhana namun elegan. Ia menata rambutnya dengan apik dan memoles wajahnya dengan riasan tipis. Di luar, Rina tampak seperti seorang istri yang penuh cinta, siap untuk memberikan kejutan romantis bagi suaminya. Namun, di dalam, ia adalah seorang prajurit yang mengenakan baju perang, siap menghadapi pertempuran terakhir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia kuat, bahwa ia mampu menghadapi kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi. Dengan napas yang ia tahan, Rina mengambil kunci mobil dan mengendarai mobilnya menuju rumah mertuanya. Jantungnya berdebar-debar kencang. Setiap detiknya terasa seperti sebuah hitungan mundur. Ia tiba di depan rumah megah keluarga Wijaya, yang kini terasa begitu asing. Ketika bapak dan ibu Wijaya keluar, senyum hangat mereka menyambut Rina, membuat hatinya terasa tercabik. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka adalah orang-orang baik yang dicintai Rina, namun buta oleh cinta mereka yang lain. Rina, sayang. Kamu cantik sekali, sapa ibu Wijaya, mencium pipi Rina dengan penuh kasih. Ibu tidak sabar melihat wajah terkejut Andi nanti. Terima kasih, Bu, jawab Rina, suaranya terdengar sedikit bergetar, namun ia berhasil menutupinya dengan tawa kecil. Aku juga sangat antusias. Bapak Wijaya menepuk bahu Rina. Kamu ini menantu idaman. Andi sangat beruntung punya kamu. Dia memang pantas mendapat kejutan seperti ini. Kata-kata pujian itu, yang dulu akan membuat Rina merasa bangga, kini terasa seperti racun yang merayap di dalam pembuluh darahnya. Mereka memuji kebaikannya, sementara mereka telah meragukan integritasnya. Mereka memujinya sebagai istri idaman, sementara mereka telah membela kebohongan yang dilakukan putra mereka. Ironi itu terasa begitu menyakitkan, namun juga menjadi bahan bakar bagi api dendam di dalam hati Rina. Sepanjang perjalanan menuju hotel, suasana di dalam mobil terasa begitu janggal bagi Rina, meski bagi mertuanya, semua terasa normal. Bapak Wijaya sibuk membicarakan perkembangan bisnis, sementara Ibu Wijaya terus bertanya tentang detail kejutan yang Rina siapkan. Apa yang sudah kamu siapkan? Nak, kue apa yang kamu pesan? Ibu dengar ada kue coklat baru di hotel itu, lezat sekali, tanya Ibu Wijaya dengan mata berbinar. Aku sudah memesan kue dan beberapa hal lain. Bu, jawab Rina, suaranya samar. Nanti ibu dan bapak akan lihat sendiri. Andi pasti akan sangat bahagia, sambung Bapak Wijaya. Dia memang akhir-akhir ini terlihat sangat lelah dengan pekerjaannya. Sepertinya ia butuh kejutan yang membuat semangatnya kembali. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa bagai tusukan tajam. Mereka melihat kelelahan Andi sebagai dedikasi, bukan sebagai efek samping dari kehidupan ganda yang ia jalani. Mereka melihat kebahagiaannya sebagai hasil dari kerja keras, bukan dari perselingkuhan yang ia sembunyikan. Rina harus menahan diri mati-matian agar tidak meledak, agar tidak berteriak bahwa mereka semua salah, bahwa semua yang mereka banggakan adalah sebuah kebohongan besar. Mobil melaju membelah jalanan kota yang padat. Rina berusaha fokus pada jalan, namun pikirannya terus berputar pada rencana yang ia susun. Tangan Rina memegang setir dengan begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Hatinya berdebar begitu kencang, hingga ia merasa bisa mendengar detaknya sendiri. Ia harus terlihat tenang. Sedikit saja keraguan, sedikit saja kegugupan, bisa membuat seluruh rencananya hancur berantakan. Akhirnya, mereka tiba di hotel. Bangunan megah yang dulu menyimpan begitu banyak kenangan manis, kini tampak begitu angker di mata Rina. Lobi hotel yang ramai dan penuh tawa terasa begitu ironis dengan ketegangan yang merayap di dalam dirinya. Ayo, Bu, Pak, kata Rina, suaranya kini kembali terdengar tegas, penuh keyakinan. Ia memimpin jalan, melangkah dengan pasti menuju lift. Mertuanya mengikutinya dengan antusias, mengira mereka akan menuju tempat yang indah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah jurang yang gelap. Di dalam lift,
Rina menekan tombol lantai yang ia tuju. Lantai di mana Andi dan Melati berada. Di dalam ruang sempit itu, keheningan terasa begitu berat. Ibu Wijaya masih mencoba berbasa-basi, namun Rina hanya menjawabnya dengan gumaman-gumaman singkat. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Semua energinya terkuras untuk menjaga topeng kebahagiaannya agar tidak runtuh. Pintu lift terbuka. Mereka melangkah keluar. Rina memimpin jalan, melangkah dengan pasti menyusuri koridor yang dihiasi dengan lukisan-lukisan mahal. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah keputusan. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah penegasan. Ia semakin dekat, dan ia bisa merasakan adrenalinnya memompa. Di depan mereka, sebuah pintu dengan nomor yang Rina kenali dari foto-foto di ponsel Andi, dari email yang ia baca. Pintu itu tertutup rapat, seakan menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan. Rina berhenti, menoleh ke belakang, menatap wajah mertuanya yang kini dipenuhi rasa ingin tahu. "Apa kita sudah sampai, Rina?" tanya Ibu Wijaya. Rina tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang begitu dingin, begitu penuh dengan arti yang tak terucap. Ia tahu, perjalanan ini telah mencapai tujuannya. Kebenaran, yang selama ini tersembunyi, sebentar lagi akan terungkap. Koridor hotel yang mewah itu terasa begitu sunyi, seolah-olah seluruh dunia telah menahan napas. Di depan Rina dan mertuanya, terbentang pintu bernomor 403, sebuah pintu yang menyimpan rahasia kelam di baliknya. Detak jantung Rina berdentum kencang, suaranya terasa begitu nyaring di telinganya. Ia melirik wajah Bapak dan Ibu Wijaya, yang masih tersenyum penuh antisipasi, tidak menyadari bahwa di balik pintu itu, bukan kejutan manis yang menanti, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak. Rina menoleh ke arah mertuanya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Sepertinya Andi ada di dalam, Bu," katanya, suaranya terdengar begitu tenang. "Mungkin dia sedang bersiap-siap untuk makan malam. Ayo, kita ketuk pintunya." Ibu Wijaya mengangguk dengan antusias. "Ayo, Bapak yang ketuk, ya." Bapak Wijaya melangkah maju. Tangan yang selama ini digunakan untuk memimpin perusahaan besar itu kini terangkat, mengetuk pintu dengan ritme yang ceria. Ketukan itu menggema di koridor yang sepi. Rina melangkah mundur sedikit, menahan napasnya. Ini dia. Momen yang ia rencanakan, momen yang ia nantikan, akhirnya tiba. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari dalam, disusul bisikan-bisikan panik. Rina bisa merasakan adrenalinnya memompa, sebuah campuran antara ketegangan dan kepuasan yang dingin. Kemudian, kenop pintu berputar, dan pintu itu terbuka. Raut wajah Andi yang terkejut, panik, dan dipenuhi rasa takut menyambut mereka. Rambutnya berantakan, dan ia hanya mengenakan jubah mandi yang terbuka, memperlihatkan dadanya. Di belakangnya, dari balik bahu Andi, muncul seorang wanita muda. Rambutnya panjang terurai, dan ia juga hanya mengenakan jubah hotel yang terlihat acak-acakan. Wanita itu adalah Melati. Mata Melati membelalak kaget saat melihat Rina, dan kemudian, ia melihat Bapak dan Ibu Wijaya. Seluruh ruangan terasa beku. Waktu seolah berhenti berdetak. Andi adalah yang pertama menyadari kengerian situasi ini. Wajahnya memucat, matanya melotot, dan ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memandangi Rina, seolah bertanya mengapa Rina melakukan ini. Lalu ia beralih ke orang tuanya, mencoba menutupi pintu, mencoba menyangkal apa yang terlihat jelas. Namun, semuanya sudah terlambat. Bapak Wijaya, pria yang begitu terhormat dan bijaksana, terdiam membeku. Ekspresi wajahnya adalah perpaduan antara kebingungan, tidak percaya, dan kemarahan yang mendalam. Ia melihat putra kesayangannya, sang pewaris yang ia banggakan, dalam keadaan yang tidak senonoh, bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Ibu Wijaya, di sisi lain, tidak bisa menahan emosinya. Sebuah jeritan kecil tertahan di tenggorokannya, disusul dengan kemarahan yang meledak. "Andi, apa-apaan ini?" teriak Ibu Wijaya, suaranya menggema di koridor. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Andi, yang kini sudah sepenuhnya panik, mencoba mengarang alasan. "Ibu, Bapak, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia klienku. Kita baru saja selesai rapat." Tapi kebohongannya terdengar begitu hampa. Di belakang Andi, Melati mencoba melarikan diri, menyusup ke dalam kamar, namun Ibu Wijaya dengan cepat menahan pintu. "Jangan kabur kamu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan anakku?" Kemarahan Ibu Wijaya tidak lagi tertuju pada Melati, melainkan pada putranya sendiri. Ia menatap Andi,
wajahnya penuh dengan kekecewaan dan amarah. Andi, kamu sudah punya istri. Kamu sudah punya Rina. Kenapa kamu lakukan ini? Kami membesarkanmu bukan untuk menjadi bajingan seperti ini. Bapak Wijaya, yang masih terkejut, akhirnya menemukan suaranya. Andi, katanya, suaranya bergetar. Apakah ini alasan kamu sering pulang larut? Ini alasan Rina sering mengeluh? Ia menatap putranya, matanya dipenuhi dengan air mata kekecewaan. Ia telah membela Andi mati-matian, menganggap Rina terlalu berlebihan, dan kini, kebenaran yang kejam menamparnya begitu keras. Andi mencoba menarik jubahnya agar menutupi lebih banyak tubuhnya, tetapi usahanya sia-sia. Ia terperangkap, dihukum oleh mata orang tuanya sendiri. Ia menatap Rina, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rina yang baru. Rina tidak lagi meneteskan air mata. Wajahnya datar, matanya kosong, namun di dalamnya tersimpan sebuah kepuasan yang dingin. Rina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang ia picu sendiri. Melati, yang kini terpojok di balik pintu, mencoba memberanikan diri. Tante, Om, ini semua salah paham. Kami tidak bermaksud. Diam kamu, potong Ibu Wijaya, menunjuk Melati dengan jari gemetar. Kamu sudah merusak rumah tangga anak saya. Kamu bukan siapa-siapa, berani-beraninya kamu. Andi, yang sudah tidak bisa mengendalikan situasi, mencoba menarik ibunya menjauh. Ibu, jangan libatkan dia. Ini masalahku. Rina, kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas, potong Rina, suaranya begitu dingin. Aku hanya ingin menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang kalian semua tolak. Kebenaran yang kalian anggap gila. Ucapan Rina adalah pukulan terakhir. Bapak dan Ibu Wijaya menatapnya. Mereka melihat luka di mata Rina. Mereka melihat kesedihan yang selama ini mereka butakan. Mereka menyadari, dengan rasa malu yang luar biasa, bahwa Rina benar. Rina tidak gila. Rina tidak cemburu. Rina adalah korban dari kebohongan yang mereka semua jaga. Chaos meletus di koridor hotel. Teriakan Ibu Wijaya, makian dari Bapak Wijaya, dan kepanikan Andi bercampur menjadi satu. Rina berdiri di sana, di tengah-tengah kehancuran, merasa kosong namun juga dipenuhi dengan rasa keadilan yang dingin. Rencana balas dendamnya telah berhasil. Kebohongan telah terungkap. Dan kini, ia siap untuk melihat sisa-sisa kehancuran yang akan datang. Koridor hotel yang tadinya sunyi kini berubah menjadi panggung drama yang dipenuhi teriakan, tangis, dan amarah yang meledak. Pintu kamar 403 terbuka lebar, memperlihatkan kekacauan di dalamnya, namun kekacauan yang jauh lebih besar sedang terjadi di luar, di hadapan Bapak dan Ibu Wijaya yang kini melihat putra kesayangan mereka dalam keadaan yang paling memalukan. Kekecewaan, kemarahan, dan rasa malu bercampur menjadi satu, membentuk badai emosi yang dahsyat. Ibu Wijaya adalah yang pertama kali meledak. Suara tangisnya berubah menjadi raungan amarah. Andi, kamu ini sudah gila. Kamu menghancurkan semuanya. Apa yang kamu pikirkan? Ibu membesarkanmu dengan cinta, ibu membesarkanmu untuk menjadi pria yang terhormat, bukan untuk menjadi bajingan seperti ini. Ia menunjuk Andi dengan jari yang gemetar, matanya merah, dipenuhi air mata dan api. Di belakang istri yang begitu baik, yang begitu mencintaimu, kamu melakukan ini. Di hotel langganan keluarga kita? Kamu benar-benar tidak punya hati. Andi, yang masih mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, terpojok oleh gelombang kemarahan ibunya. Ibu, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang... Tidak seperti yang apa? Mataku tidak buta, Andi. Ibu melihatnya dengan jelas. Kamu dengan wanita ini, di kamar hotel ini. Ibu Wijaya memotong, suaranya naik beberapa oktav. Ibu tidak bisa membayangkan betapa malunya ibu sekarang. Kamu mencoreng nama baik keluarga kita. Di sisi lain, Bapak Wijaya tampak lebih tenang. Namun amarah yang ia rasakan jauh lebih dingin dan menakutkan. Pria yang biasanya bijaksana dan penuh perhitungan itu kini berdiri dengan bahu yang merosot. Matanya menatap Andi dengan pandangan yang kosong, seolah-olah ia sedang melihat orang asing. Andi, katanya, suaranya sangat pelan, namun mengandung kekuatan yang membuat semua orang terdiam. Kami membela kamu. Kami meragukan istri yang begitu tulus. Kami mengira dia cemburu, kami mengira dia berlebihan. Dan ternyata dia benar. Kamu membuat kami terlihat bodoh. Kamu membuat kami menertawakan penderitaan Rina. Kata-kata Bapak Wijaya menusuk Andi lebih dalam daripada teriakan ibunya.
Andi memohon, air mata mulai mengalir di wajahnya. Bapak, maafkan aku. Aku bisa jelaskan. Rina menjebakku. Ia menoleh ke arah Rina, matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Kamu yang melakukan ini, kan? Kamu mau menghancurkan aku. Rina, yang berdiri agak jauh dari kerumunan, hanya menatap Andi dengan pandangan datar. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Ia hanya menyaksikan. Ia melihat kebohongan Andi yang terakhir, yang mencoba menyalahkan dirinya. Dan ia tahu, kebohongan itu tidak akan berhasil. Andi, tutup mulutmu, teriak Ibu Wijaya. Jangan berani-berani kamu menyalahkan Rina. Istrimu yang malang ini sudah berjuang untuk mempertahankanmu, dan kamu malah mengkhianatinya. Kamu bahkan mencoba membohongi kami. Di tengah kekacauan itu, Melati, wanita simpanan Andi, mencoba melarikan diri dari kamar. Namun, tangannya ditarik dengan kuat oleh Ibu Wijaya. Mau kemana kamu? Hah? Bentaknya. Kamu tidak akan bisa kabur begitu saja setelah menghancurkan keluarga kami. Melati terpojok, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membela diri. Tante saya tidak tahu kalau Andi sudah menikah. Dia bilang dia duda. Dasar pembohong, teriak Ibu Wijaya. Apakah kamu pikir kami bodoh? Ponselmu, pesan-pesanmu, semua itu tidak mungkin salah. Andi, melihat Melati diserang, mencoba membela wanita itu. Ibu, jangan kasar. Ini bukan salah Melati. Pembelaan Andi justru menjadi bumerang. Bapak Wijaya, yang selama ini hanya diam, kini menatap putranya dengan tatapan yang penuh kebencian. Jadi kamu masih membelanya? Setelah semua ini, kamu lebih memilih wanita murahan ini daripada istrimu sendiri, daripada keluargamu sendiri? Suasana semakin memanas. Bapak Wijaya menarik tangan Andi dengan kasar. Ayo ikut Bapak. Kita akan selesaikan ini di tempat lain. Andi, yang kini sudah tidak berdaya, tidak bisa melawan. Ia diseret oleh bapaknya, sementara ibunya masih berteriak histeris, meluapkan semua kekecewaan dan kemarahan yang ia rasakan. Pintu kamar 403 dibanting menutup, meninggalkan Melati yang ketakutan di dalamnya dan Rina yang berdiri sendirian di koridor. Rina menoleh ke arah pintu yang tertutup itu. Di baliknya, kehancuran yang ia inginkan telah terjadi. Kehormatan Andi, kepercayaan orang tuanya, dan citra keluarga sempurna itu kini hancur lebur. Rina tidak merasakan kemenangan, ia hanya merasakan kekosongan yang dingin. Ia telah mendapatkan keadilan, namun harga yang harus ia bayar terasa begitu mahal. Di koridor yang sama, Melati akhirnya memberanikan diri membuka pintu, melihat Rina berdiri sendirian. Melati menatap Rina dengan mata penuh ketakutan. Mereka berdua, dua wanita yang menjadi korban dan pelaku dalam drama yang sama, kini berdiri dalam keheningan yang canggung. Rina menatap Melati, tidak ada kebencian, hanya sebuah tatapan kosong. Ia telah memenangkan pertempuran, tapi ia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Pertunjukan yang ia rencanakan telah berakhir, dan kini, ia harus menghadapi sisa-sisa kehancuran yang telah ia picu. Setelah badai emosi meledak dan Andi diseret pergi oleh kedua orang tuanya, koridor hotel kembali sunyi. Rina berdiri di sana, sendirian, di tengah puing-puing kebohongan yang kini telah hancur lebur. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Ia telah berhasil. Kebenaran yang begitu kejam itu akhirnya terungkap di hadapan orang-orang yang paling perlu melihatnya. Namun, rasa kemenangan itu tidak terasa manis. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kelelahan yang mendalam. Rina berjalan pelan menuju lobi, menemukan sebuah sofa di sudut yang sepi. Ia duduk di sana, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesunyian. Ponselnya berdering, sebuah panggilan dari Ibu Wijaya. Rina ragu sejenak, namun ia akhirnya mengangkatnya. Rina, di mana kamu? Nak? Suara Ibu Wijaya terdengar serak, dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tolong jangan pergi. Kami ingin berbicara denganmu. Rina menghela napas. Aku di lobi, Bu. Beberapa menit kemudian, Bapak dan Ibu Wijaya muncul, dengan wajah yang terlihat sangat lelah dan penuh kesedihan. Kerut di dahi Bapak Wijaya tampak lebih dalam, dan mata Ibu Wijaya sembab. Mereka duduk di seberang Rina, keheningan di antara mereka terasa begitu berat. Ini bukan lagi pertemuan menantu dan mertua yang penuh tawa. Ini adalah pertemuan antara seorang korban dan orang-orang yang telah menjadi bagian dari penderitaannya. Ibu Wijaya adalah yang pertama membuka percakapan. Air matanya kembali mengalir. Rina, Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu,
Ibu sangat malu. Kami sangat malu. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rina. Selama ini kami membelanya, kami menuduhmu. Kami mengira kamu terlalu posesif, terlalu cemburu. Padahal kamu benar. Kamu tidak gila, Nak. Kami yang buta. Bapak Wijaya meletakkan tangannya di atas tangan Rina, gerakannya begitu lembut dan penuh permohonan. Rina, Bapak tidak akan meminta kamu untuk mengerti. Bapak hanya ingin meminta maaf. Kami telah menyakitimu. Kami telah meragukanmu. Kami tidak percaya pada anak kami sendiri, dan kami bahkan tidak percaya pada menantu kami yang selama ini kami anggap putri sendiri. Pengakuan tulus itu membuat hati Rina yang beku perlahan mencair. Rina menatap wajah mereka yang dipenuhi rasa penyesalan. Ia melihat ketulusan di mata mereka, sebuah kejujuran yang tidak pernah ia dapatkan dari Andi. Selama ini, yang paling menyakitkan bagi Rina bukanlah perselingkuhan itu sendiri, tetapi rasa pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya menjadi sistem pendukungnya. Pengakuan mereka adalah validasi yang selama ini ia butuhkan. Aku hanya ingin kalian tahu kebenarannya, ujar Rina, suaranya bergetar. Aku tidak ingin kalian membela seseorang yang tidak pantas dibela. Kami tahu, kata Bapak Wijaya, suaranya parau. Kami tidak akan pernah lagi membela Andi. Dia sudah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Kami sangat menyesal, Rina. Ibu Wijaya memeluk Rina, tangisnya pecah. Maafkan Ibu, sayang. Ibu terlalu mencintai Andi sampai buta. Ibu tidak melihat betapa menderitanya kamu. Ibu sudah salah. Sangat salah. Dalam pelukan itu, Rina merasa seperti beban berat di pundaknya terangkat. Ini adalah momen yang ia impikan sejak lama, momen di mana ia akhirnya dipercaya. Meskipun luka di hatinya masih menganga, pengakuan dan permintaan maaf dari mertuanya ini terasa seperti obat penenang yang sangat dibutuhkan. Rina membalas pelukan Ibu Wijaya, menangis bersama. Tangis ini bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis yang dipenuhi dengan rasa lega. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan. Ibu Wijaya menatap Rina dengan mata yang penuh kasih. Apapun keputusanmu, Nak, kami akan mendukungmu. Jika kamu ingin berpisah, kami akan mendampingimu. Jika kamu ingin memberinya kesempatan, kami juga akan menemanimu. Kami akan selalu ada untukmu. Kata-kata itu bagai seutas tali yang dilemparkan kepada seseorang yang hampir tenggelam. Rina, yang selama ini merasa sendirian, kini merasakan kehadiran sebuah pilar kekuatan yang baru dan tak terduga. Bapak dan Ibu Wijaya, yang tadinya menjadi bagian dari masalahnya, kini telah berubah menjadi sekutunya. Hubungan mereka telah teruji oleh api pengkhianatan, dan kini, hubungan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih kuat. Rina menatap mereka berdua, air mata kembali mengalir di pipinya. Terima kasih, bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, kata Bapak Wijaya, tangannya menggenggam tangan Rina dengan erat. Kamu sudah memberikan kami kebenaran. Sekarang giliran kami untuk memberimu keadilan. Malam itu, Rina tidak kembali ke rumah. Ia menginap di hotel yang sama, di kamar yang berbeda, ditemani oleh mertuanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa setelah semua kebohongan terungkap, ia akan merasa kosong dan sendirian. Namun, yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia merasa lebih ringan, lebih divalidasi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Rina tahu, ia masih punya jalan panjang untuk pulih. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Ia punya dua orang tua baru, yang kini berjanji untuk berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Malam di hotel itu terasa begitu panjang, namun juga penuh makna. Setelah percakapan yang penuh air mata dan penyesalan, Rina akhirnya bisa merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Ia tidak kembali ke kamar yang ia tinggalkan bersama Andi. Bapak dan Ibu Wijaya telah memesankan kamar lain untuknya, tepat di sebelah kamar mereka. Dalam pelukan hangat dari mertuanya, Rina merasa seperti seorang anak yang kembali ke rumah setelah tersesat. Kebohongan telah terungkap, dan kini, ia tidak lagi sendirian. Pagi harinya, Rina terbangun dengan perasaan yang berbeda. Kekosongan di hatinya masih ada, namun kini diisi oleh rasa kekuatan yang baru. Ia melihat pesan masuk di ponselnya, puluhan pesan dari Andi yang dipenuhi kata-kata panik, permohonan maaf, dan tuduhan. Rina hanya membaca sekilas, hatinya kini sudah kebal. Kata-kata itu tidak lagi menyentuhnya. Bapak dan Ibu Wijaya datang ke kamar Rina, membawa sarapan. Wajah mereka masih terlihat lelah, namun mata mereka memancarkan kehangatan dan dukungan yang tulus.
Kamu butuh ini, Nak, kata Ibu Wijaya, meletakkan nampan berisi bubur dan teh hangat di meja. Kamu harus makan. Selama sarapan, Bapak Wijaya memulai percakapan yang serius. Rina, kami sudah berbicara dengan Andi. Katanya, suaranya terdengar berat. Dia tidak punya alasan yang bisa dimaafkan. Kami sudah sangat kecewa. Bapak sudah mengatakan padanya bahwa ia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Rina mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, di balik suara Bapak Wijaya yang tenang, ada badai kemarahan dan kekecewaan yang jauh lebih besar. Kami tidak akan memberinya dukungan lagi, lanjut Bapak Wijaya, menatap mata Rina. Perusahaan akan kami kelola sementara waktu. Kami akan memotong semua fasilitas yang selama ini ia nikmati. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya. Dan yang paling penting, Rina, kami ingin kamu tahu bahwa kami akan selalu berada di sisimu. Apapun keputusan yang akan kamu ambil. Kata-kata itu bagai sebuah pengumuman resmi yang mengukuhkan posisi Rina. Mereka tidak lagi membela Andi. Mereka memilih untuk berdiri di sisinya. Ini bukan lagi soal pernikahan, ini soal keadilan. Ibu Wijaya menggenggam tangan Rina, matanya dipenuhi kasih sayang. Nak, ibu tahu kamu sangat mencintai Andi. Tapi ibu juga tahu, cinta tidak seharusnya menyakitkanmu seperti ini. Jika kamu ingin mengakhiri pernikahan ini, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kami akan memastikan hak-hakmu terpenuhi, dan kamu tidak akan kekurangan apapun. Kami akan memastikan kamu tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Rina terharu mendengar janji tulus itu. Selama ini, ia takut. Ia takut kehilangan tidak hanya suaminya, tetapi juga keluarga barunya. Kini, ketakutan itu sirna. Ia memiliki dukungan yang tak terduga, dan itu memberinya keberanian yang ia butuhkan. Dengan hati yang mantap, Rina mengambil keputusan yang telah lama mengendap di dalam benaknya. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini, katanya, suaranya penuh keyakinan. Terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak luka. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Aku ingin berpisah. Seketika itu juga, Ibu Wijaya memeluk Rina dengan erat. Itu adalah keputusan yang paling benar. Sayang, kami bangga padamu. Rina merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi harus berpura-pura, tidak lagi harus menelan air mata. Ia telah mendapatkan keadilan, dan kini ia siap untuk memulai hidupnya yang baru. Dengan dukungan penuh dari mertuanya, Rina merasa seperti seorang wanita yang kembali menemukan kekuatannya. Setelah keputusan itu diambil, Rina memberanikan diri untuk menelepon Andi. Ia ingin menyatakannya secara langsung, tanpa perantara. Suara Andi di seberang sana terdengar putus asa. Rina, sayang, kamu di mana? Maafkan aku bisa jelaskan. Aku sudah berjanji pada ibu dan bapak bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Cukup, Andi, potong Rina, suaranya tenang dan tegas. Aku sudah tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah melihat semuanya. Aku juga sudah membuat keputusan. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin bercerai. Terdengar suara terkejut dari seberang telepon. Apa? Tidak, Rina. Jangan begini. Aku mencintaimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Jawab Rina, tidak ada keraguan dalam suaranya. Aku sudah mendapatkan keadilan yang aku butuhkan, dan aku sudah mendapatkan dukungan yang aku butuhkan. Aku sudah tidak punya alasan untuk bertahan lagi. Selamat tinggal, Andi. Rina mengakhiri panggilan, menutup babak pahit dalam hidupnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Dengan bapak dan Ibu Wijaya di sisinya, Rina kini menatap masa depan. Keputusan ini bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Menemukan kekuatan dan kemandirian yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang pernikahan yang tampak sempurna. Rina, yang dulu rapuh dan penuh ketakutan, kini telah menjadi wanita yang tangguh, siap untuk menghadapi dunia yang baru dengan kepala tegak. Ia telah mendapatkan keadilan, dan kini ia siap untuk mendapatkan kebahagiaan. Pagi setelah perceraian diputuskan, dunia terasa sangat berbeda. Bagi Andi, dunia yang tadinya berpusat pada kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan semu, kini runtuh berkeping-keping. Panggilan telepon dari Bapak Wijaya terasa bagai hukuman mati. Bapak Wijaya tidak berteriak. Suaranya sangat tenang, namun setiap kata yang keluar darinya adalah sebuah eksekusi yang dingin. Kamu telah menghancurkan kepercayaan kami, Andi. Kami tidak akan lagi membiarkanmu mengelola perusahaan. Semua fasilitas yang kamu nikmati, kami cabut. Mobil, kartu kredit, dan saham, semuanya.
Kamu harus belajar merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Dunia Andi seketika gelap. Ia tidak lagi memiliki apapun. Uang dan kekuasaan yang ia gunakan untuk memuaskan nafsunya, kini sirna. Ia dipecat dari posisinya sendiri, diusir dari rumah mewah yang selama ini ia anggap miliknya, dan semua akses ke aset keluarga diblokir. Andi, yang tadinya terbiasa dengan kehidupan serba mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak punya apa-apa tanpa dukungan orang tuanya. Ia mencoba menghubungi Melati, berharap bisa mendapatkan sedikit simpati, namun yang ia temukan hanyalah sebuah nomor yang tidak lagi aktif. Melati, yang juga menjadi korban dari kebohongan Andi, telah menghilang, meninggalkan Andi sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Reputasi Andi yang tadinya cemerlang di kalangan sosial hancur lebur. Berita tentang skandalnya menyebar begitu cepat, dan tidak ada satupun teman atau kolega yang berani mendekatinya. Ia kini adalah pria paria, kehilangan segalanya. Sementara itu, bagi Rina, dunia terasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah itu. Namun Bapak dan Ibu Wijaya telah membelikan sebuah apartemen yang nyaman di pusat kota, tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tidak ingin Rina jauh dari mereka. Apartemen itu menjadi tempat baru bagi Rina untuk memulai hidupnya yang baru. Proses perceraian berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu Wijaya menyewa pengacara terbaik untuk Rina, memastikan semua hak Rina sebagai istri terpenuhi. Rina tidak harus berurusan langsung dengan Andi. Ia tidak perlu lagi mendengarkan kebohongan-kebohongan barunya. Ia tidak perlu lagi menelan air mata dalam diam. Dengan dukungan penuh dari mertuanya, Rina berhasil melewati badai perceraian itu dengan kepala tegak. Namun, pemulihan Rina tidak hanya tentang materi. Itu adalah proses penyembuhan yang jauh lebih dalam. Rina menghabiskan hari-harinya dengan tenang, dikelilingi oleh kasih sayang Bapak dan Ibu Wijaya. Mereka sering mengajaknya makan malam, berbelanja, atau sekadar minum kopi sambil mengobrol. Mereka tidak pernah menyinggung tentang Andi, melainkan berfokus pada masa depan Rina. Kamu punya banyak potensi, Nak, kata Bapak Wijaya suatu sore, saat mereka duduk di balkon apartemen Rina. Kamu lulusan terbaik, kamu cerdas. Kamu tidak perlu hanya mengurus rumah tangga. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata-kata itu membuka mata Rina. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada statusnya sebagai istri Andi. Kini, dengan status itu dicabut, ia harus menemukan dirinya sendiri. Ia mulai membaca buku-buku yang dulu ia sukai, kembali menekuni hobinya melukis yang dulu ia tinggalkan, dan bahkan mulai mengambil kelas-kelas singkat untuk memperbarui pengetahuannya di bidang bisnis. Rina menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang tersembunyi di balik bayang-bayang pernikahan yang tampak sempurna. Ia menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi rapuh. Ia telah belajar bahwa ia mampu bertahan, bahkan di saat terburuk dalam hidupnya. Suatu hari, Rina bertemu Ibu Wijaya di sebuah kafe. Ibu Wijaya menatapnya dengan bangga. Kamu tampak berbeda, Nak, katanya, senyum tulus merekah di bibirnya. Kamu tampak lebih cerah, lebih bahagia. Rina tersenyum. Terima kasih, Ibu. Berkat Ibu dan Bapak, aku bisa seperti ini. Bukan, Nak, jawab Ibu Wijaya, menggelengkan kepalanya. Kamu bisa seperti ini karena kamu kuat. Kamu menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Ibu dan Bapak hanya membuka mata. Kamu yang berjuang untuk bangkit. Kata-kata itu adalah penegasan terakhir yang Rina butuhkan. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan Andi untuk merasa berharga. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Proses pemulihan itu tidak mudah. Namun dengan dukungan mertuanya dan kekuatan yang ia temukan, Rina berhasil melewati setiap tantangan. Ia kini siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah lembaran yang ia tulis sendiri, tanpa campur tangan dari siapapun. Rina, yang tadinya seorang istri yang menderita, kini telah menjadi wanita yang bebas, mandiri, dan siap untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Waktu adalah obat terbaik, demikian kata orang. Dan bagi Rina, waktu adalah pelukis yang paling mahir. Setahun telah berlalu sejak badai itu berlalu, dan hidup Rina kini adalah sebuah kanvas baru yang dihiasi dengan warna-warna cerah. Ia tidak lagi tinggal di apartemen yang diberikan oleh mertuanya, melainkan telah membeli sebuah rumah kecil yang nyaman, hasil dari kerja kerasnya membangun sebuah butik pakaian yang kini sukses. Rina, yang dulunya seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga, kini adalah seorang pengusaha wanita yang mandiri, cerdas, dan penuh percaya diri. Cahaya mata Rina kembali bersinar, tawa lembutnya kembali terdengar tulus.
Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Keputusannya untuk memulai hidup baru telah mengubahnya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia belajar banyak, tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang dirinya. Ia menyadari bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan ia tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Hubungan Rina dengan bapak dan ibu Wijaya justru semakin erat. Mereka adalah keluarga Rina yang sesungguhnya. Mereka sering datang ke rumahnya, membantu di butik, dan menghabiskan akhir pekan bersama. Mereka tidak lagi melihat Rina sebagai menantu, tetapi sebagai putri yang mereka sayangi. Mereka bangga dengan Rina yang mandiri, yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan jalannya sendiri. Bagi mereka, Rina adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Sebuah hadiah yang diberikan takdir setelah mereka kehilangan satu-satunya anak laki-laki yang mereka cintai. Keadilan memang telah terpenuhi. Andi, sang pewaris yang sempurna, kini tidak lebih dari bayangan dari dirinya yang dulu. Tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa orang tua, ia terpaksa harus bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Ia kehilangan rumahnya, mobilnya, dan bahkan teman-temannya. Ia mencoba mencari melati, namun tak pernah berhasil menemukannya. Ia ditinggalkan, sendirian dalam kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Reputasi buruknya membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan setiap hari adalah pengingat akan betapa bodohnya ia dulu. Andi, yang dulu begitu arogan, kini adalah pria yang rapuh, penuh penyesalan, dan kehilangan arah. Hukuman terberat baginya bukanlah penjara, melainkan kehidupan itu sendiri, di mana ia harus hidup setiap hari dengan ingatan akan semua yang telah ia hancurkan. Suatu sore, saat Rina sedang dalam perjalanan pulang dari butiknya, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya terasa hampa. Di halte bus, seorang pria lusuh sedang duduk, menundukkan kepalanya. Pria itu adalah Andi. Rina melihatnya, namun Andi tidak melihat Rina. Penampilan Andi sangat berbeda dari yang dulu. Jas mewahnya telah diganti dengan kemeja yang kusut, dan wajah tampannya kini dipenuhi dengan bayangan gelap dan kesedihan. Rina hanya menatapnya dari dalam mobilnya, tanpa amarah, tanpa rasa benci. Ia hanya merasakan sebuah kesedihan yang dingin. Ia melihat Andi, dan ia menyadari bahwa ia telah sepenuhnya berhasil. Andi telah kehilangan segalanya. Rina tidak menghentikan mobilnya. Ia melanjutkan perjalanannya, pulang ke rumah yang ia beli dengan keringatnya sendiri, menuju kebahagiaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sesampainya di rumah, bapak dan ibu Wijaya telah menunggunya dengan senyum hangat. Mereka menyiapkan makan malam kesukaan Rina, dan rumah kecil itu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Malam itu, Rina duduk di teras belakang rumahnya, menatap bintang-bintang. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan pahit itu lewat, namun kini kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia tidak lagi terperangkap di masa lalu. Ia telah bangkit, telah mendapatkan keadilan, dan telah menemukan kebahagiaan sejati. Kisah Rina adalah kisah tentang seorang wanita yang dikhianati, namun tidak menyerah. Kisah tentang seorang wanita yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, air mata menjadi senyuman, dan kehancuran menjadi kebangkitan. Rina tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah pahlawan dalam kisahnya sendiri. Dan di akhir cerita ini, ia telah memenangkan segalanya. Ia telah mendapatkan keadilan yang terpuaskan, dan sebuah kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermakna dari yang pernah ia bayangkan. Kisah ini berakhir dengan Rina yang menemukan kedamaian, dan Andi yang harus hidup dalam penyesalannya selamanya.